Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk kepada latihan soal integral tak tentu ya, dalam latihan soal 4.1 pada halaman 139. Nah, secara teorinya udah Pak Jul bahas ya, rata-rata 10 menit videonya kemarin sudah Pak Jul bahas. Jadi halaman sebelum ini kita coba langsung nomor yang pertama. Di sini ada integral 2x pangkat 7 dx itu sama dengan integral ya 2 kali 1/7 plus 1 pangkat x pangkat 7 plus 1 sama dengan 2/8 x pangkat 8 ya kan. Coret sama dengan berapa ini? Sebentar. Sama dengan ini 4 ya, sama dengan 1/4 x pangkat 8 ya plus C. Selesai. Itu yang A. Kemudian yang B, di situ ada integral akar X pangkat 3 ditambah 1 per akar X pangkat 3, tapi seper ya, dx. Nah, ini saya bisa tulis integral X pangkat 1/3 ditambah 1 per X pangkat 1/3 dx. Seperti ini. Sedemikian hingga saya bisa tulis lagi integral X pangkat 1/3 ditambah X pangkat min 1/3 dx. Nah, sama dengan 1 per 1 plus 1/3 X pangkat 1 plus 1/3 ditambah 1 per 1 plus ya min 1/3 dikali X pangkat min 1/3 tambah 1 sama dengan 1/3 berapa tuh? Berarti 4/3 ya. 1/4/3 X pangkat 4/3 ditambah 1 per, nah ini 2/3 X pangkat 2/3 sedemikian hingga 3/4 X pangkat 4/3 ditambah 3/2 X pangkat 2/3 baru ditambah dengan C. Selesai. Lanjut ya untuk yang ke C. C ini juga mudah. Sebentar, ada telepon ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
pada bagian yang C. Di sini ada integral 3 per akar X dx. Nah, ini saya bisa tulis integral 3 per X pangkat setengah dx sama dengan integral 3 X pangkat min setengah dx, seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa tuliskan ini konstanta bisa keluar ya sebenarnya. 3 kali 1 per 1 plus min setengah kali X pangkat min setengah ditambah 1, ya kan? Nah, berarti sama saja 3 kali 1 per 2 kali X pangkat 1 per 2. Hasilnya adalah 3 dibagi setengah itu dapat 6 ya. 6 X pangkat 1 per X pangkat setengah, ya kan? Nah, berarti tinggal ditambahkan dengan C, seperti ini. Selesai. Kemudian yang D. Nah, kalau D ini ringan sekali ya. Integral 3x pangkat 5 dikurangi 2x pangkat 3 dx. Itu sama saja kalau kita hitung secara langsung ya. 3 kali 1 per 5 plus 1 X pangkat 5 plus 1 dikurangi 2 kali 1 per 3 plus 1 kali X pangkat 3 plus 1 sama dengan 3 per 6 X pangkat 6 min 2 per 4 X pangkat 4 ya. Nah, seperti ini. Ini bisa saya coret dapat 2, saya coret dapat 2. Berarti sama dengan X pangkat 6 per 2 dikurangi X pangkat 4 per 2. Baru ditambah dengan C. C itu terakhir kali ya. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor ke permasalahan yang kedua. Yaitu menentukan integral tak tentu berikut dengan aturan integrasi substitusi. Nah, ini mudah saja. Tinggal kita mensubstitusi, mengganti ya. Di situ ada yang A, integral akar 6 min 2x pangkat 3 dx. Nah, ini saya substitusi sebagai U ya. U sama dengan 6 min 2x, berarti du sama dengan min 2 dx, ya kan? Nah, berarti saya ganti integral U pangkat ini akar pangkat 3, berarti saya bisa tulis U pangkat sepertiga dx, ya kan? Nah, sorry, kok dx toh? Ini U, dx nya saya ganti dx sama dengan du per min 2, dx sama dengan du per min 2, atau sama saja min setengah integral U pangkat sepertiga du sama dengan min setengah. Nah, 1 per 3 tambah 1 pangkat U pangkat 1 per 3 tambah 1 sama dengan min setengah kali 1 per 3 itu berarti sama dengan 4 per 3 ya. 4 per 3 ditambah, bukan ditambah, dikali U pangkat 4 per 3 sama dengan min setengah 3 per 4 kali U pangkat 4 per 3. Substitusi sekarang U-nya. Jadi 6 min 2x. Berarti sama dengan min 3 per 8 kali U-nya adalah 6 min 2x pangkat 4 per 3 ditambah C. Selesai. Seperti ini. Lanjut untuk yang nomor B ya. Yang B kita bisa tulis integral x kuadrat min 9 pangkat 2 dx ya. Ini jelas U ya, saya misalkan U sama dengan x kuadrat min 9, du sama dengan 2x dx, berarti dx sama dengan du per 2x. Seperti ini. Saya substitusi ke sini, langsung integral x
U kuadrat dx-nya adalah du per 2x. Saya coret seperti ini sama dengan integral. Ini setengah ya depannya ya. Karena ini kan ada per 2. X-nya udah hilang. Berarti U kuadrat du. Nah, sama dengan setengah kali sepertiga U pangkat 3. 1/6 U pangkat 3 sama dengan 1/6. U-nya substitusi balik adalah X kuadrat min 9 plus D. Seperti ini. Mudah ya untuk yang B. Kemudian kita lanjut ke yang C. Untuk yang C kita bisa gunakan masih dengan rumusan substitusi integral 4 sinus X per 1 plus cosinus X kuadrat dx. Ya kan? Nah, kita bisa membuat substitusinya adalah 1 plus cosinus X-nya. Berarti misalkan U sama dengan 1 plus cosinus X, berarti du sama dengan cosinus diturunkan ya, min sin X dx, berarti dx sama dengan du per min sin X, seperti ini. Kemudian kita tuliskan integral 4 sin X per 1 plus cosinus X itu sama dengan U, sudah saya ganti ya, U pangkat 2 dikali dx nya jadi du per min sin X. Sin X nya bisa hilang dengan ini ya. Berarti sama dengan integral min integral U pangkat, ini 4 ya, masih ada 4, min 4 integral U pangkat min 2 du sama dengan min 4 kali 1 per min 2 tambah 1 U min 2 tambah 1 plus plus C nya belakangan ya, hampir aja, min 4 kali 1 per min 1 U pangkat min 1, ya kan, sama dengan 4 per U. Ini U pangkat min 1, jadikan ini seperti ini, 4 per U nya adalah 1 plus cosinus X plus C. Nah, selesai. Lanjut untuk yang ke D. Di situ dituliskan integral 2 sin X. Ini Pak Jul langsung ganti ke dalam bentuk 1 plus cos X ya, cos X pangkat setengah dx, ya kan. Ini sama pemisalannya ya, U sama dengan 1 plus cosinus X, du sama dengan min sin X dx, ya kan. Berarti dx sama dengan du per min sin X. Saya gantikan ke sini, persamaannya menjadi 2 integral sin X kali U pangkat setengah, dx nya saya ganti du per min sin X. Saya coret sin X nya sedemikian hingga min 2 integral U pangkat setengah du sama dengan min 2 kali 1 per 1 plus setengah kali U pangkat 1 plus setengah, ya kan, sama dengan min 2 kali 1 per 3 per 2 U pangkat 3 per 2 sama dengan min 2, ini kan dibalik ya, min 4 per 3, U nya saya substitusi 1 plus cosinus X pangkat 3 per 2 plus C. Seperti ini. Selesai. Ditulis seperti ini boleh. Atau misalkan kalian mau yang dalam bentuk panjang itu juga boleh ya. Misalkan seperti ini. Min 4 per 3 1 plus cosinus X. Nah, yang satunya lagi 1 plus cosinus X plus C. Nah, ini juga boleh. Gitu ya.
Nah, berikutnya, kalau ini bisa pakai parsial ya, ini parsial, ini parsial, ini juga parsial juga ini. Nah, namun parsialnya kita bisa pakai pendekatan, ini nggak pakai parsial, ini nggak pakai parsial bisa itu. Coba ya. Oh, habis. Tidak pakai parsial bisa itu yang nomor 3A. 3A integral X 5x kuadrat min 3 pangkat 7 dx. Nah, misalkan U sama dengan 5x kuadrat min 3, du sama dengan 10x dx, dx sama dengan du per 10x. Berarti integral x kali u pangkat 7, dx nya du per 10x, x nya bisa hilang seperti ini. Berarti sama dengan 1 per 10 kali 1 per 8 U pangkat 8. 1 per 80 U nya adalah 5x kuadrat min 3 pangkat 8 plus C. Nah, selesai. Nah, sekarang untuk yang B. Yang B, Pak Jul perkenalkan teknis pengerjaan yang tidak secara manual ya. Dalam artian kita nanti bandingkan aja dengan cara yang satu. Tapi saya pakai yang cara manualnya terlebih dahulu. Bahwa integral x cosinus x dx. Nah, ini adalah u, integral u apa ya tadi? Integral u dv. Nah, ini adalah dv. U sama dengan x, du sama dengan dx, ya kan? Kemudian dv-nya cosinus x dx, dv integral cosinus x dx, v itu sama dengan integral cos, itu adalah, Pak Jul sering lupa kalau integral cos, sin x. Nah, otomatis kan nanti hasilnya adalah uv min integral v du. U kali v, u nya adalah x, v nya adalah sin x, min integral v nya adalah sin x, du nya adalah dx, sama dengan x sin x min integral sin x adalah min cos x. Nah, berarti sama dengan x sin x plus cos x baru plus d. Ya, jadi konstantanya kita menambahkan pada bagian belakang sendiri. Nah, itu kalau kita mau menggunakan yang teknisnya integral x cosinus x dx. Nah, ini u, ini dv, yang ini turunkan, ini turunkan. Berarti kan pertama adalah x, ya kan? X diturunkan ada x, kemudian diturunkan jadi 1. Kemudian kalau ini integral, pertama adalah ini 0 ya, benar ya, terus 0. Kemudian dv cos x dx. Nah, kemudian ini diintegralkan, ini integral adalah, sebentar, integral ini integral cos x itu adalah sin x. Gini, ini integral, ini cos x dx. Nah, kemudian di sini integral cos x dx sama dengan sin x. Kemudian di sini integral sin x
dx sama dengan min cosinus x. Nah, ini adalah positif, ini negatif. Nah, ini tinggal dikalikan nih. Nah, hasilnya adalah ini x dikalikan ini x sin x, kemudian ini tandanya min 1 kali min cosinus x sama dengan x sin x plus cosinus x, sama kan, ditambah c. Nah, jadi gini, kalau perbedaan cara yang ini dengan ini, kalau yang ini kan secara manual satu persatu ya. Nah, kalau yang ini cukup ambil, kalau yang diturunkan tinggal dituliskan di sini. X diturunkan jadi 1, diturunkan jadi 0. Kemudian ini tulis saja cosinus x dx. Nah, habis itu integral ini hasilnya berapa? Tulis di sini. Di sini diintegralkan, hasilnya berapa? Tulis di sini. Baru kemudian dihubungkan, dikalikan. Ingat, mulainya dari tanda positif. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa bisa diterima ya ini ya. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor ke C ya. C, coba kalau kita mau pakai cara yang cepat ini. Yang C, integral x kuadrat akar 1 min x dx. Nah, itu kan ada x kuadrat diturunkan 2x, diturunkan adalah 2, diturunkan 0. Ya kan? Nah, kemudian kita bisa tuliskan pertama di sini adalah akar 1 min x dx ya. Kemudian di sini adalah integral akar 1 min x dx. Hasilnya adalah, saya hitung di sini ya, integral. Berarti kan sama dengan 1 min x pangkat berapa itu? Setengah ya. Diintegralkan berarti kan sama di integral dx, berarti kan min integral u du, kan ada minnya nih, ini pangkat setengah, berarti kan 1/3/2 u pangkat 3/2 du. Udah nggak pakai du, berarti sama dengan 2/3 min 2/3 1 min x pangkat 3/2. Ya, benar ya, 3/2. Kemudian ini diintegralkan lagi, min 2/3 1 min x pangkat 3/2 dx, itu hasilnya adalah kan min 2/3, ini ditambah 1 berarti kan 5/2, berarti kali 1/5/2 sama dengan min 2/3 kali 2/5 ya kan, berarti min 4/15. Min 4/15. Enggak. Ini ada min lagi positif. Min 4/15 kali 1 min x pangkat 3/2. Gini aja deh. Itu kan u-nya sama dengan 1 min x, ya kan? Kalau du kan sama dengan min dx, ya kan? Jadi min. Berarti kalau itu integral 1 plus x, min 2/3 nya keluar, min 2/3 keluar, integral 3/2 dx itu kan min 2/3 integral u 3/2 du. Tapi masih ada minnya, du nya kan min ini. Nah, berarti ini kan plus. Berarti sama dengan 2/3 kali 1/5/2 kali u pangkat 5/2
Iya kan, sama dengan 2/3 kali 2/5 U pangkat 5/2. Berarti sama dengan 4/15 U pangkat 5/2. 4/15 U pangkat 5/2. Nah, ini salah ini ya. Ini 5/2 karena naik 1. Nah, kemudian dikalikan lagi. Diintegralkan lagi. 4/15 kali 1 min X pangkat 5/2 dx. Ya kan? Berarti sama dengan itu, nanti hasilnya jelas min 4/15 dikali 1/7/2. Berarti 4/15 kali 2/7. Kan gini. Iya kan? Berarti 8/7 kali 15. 15 kali 6, 105 ya, 105. 1 min X pangkat 7/2. Nah, sekarang tinggal dikalikan ini. Ini plus, ini min, ini plus. Seperti itu. Berarti hasilnya adalah X kuadrat min X kuadrat, karena ini ada 2, kali 2/3 1 min X pangkat 3/2. Ini min lagi 8/15 X 1 min X pangkat 5/2. Kemudian ini baru kalikan min 16/105 1 min X pangkat 7/2 baru ditambah C. Seperti itu. Nah, ini kalau kita pakai cara yang tinggal menurunkan, kemudian di bagian sini yang tinggal mengintegralkan. Silakan kalian bisa cross check lagi apakah benar atau salah. Ini karena agak lumayan ya, karena dimulai dari pangkat 2. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama itu D juga bisa dicari untuk kalian ya. Untuk yang bagian D kalian bisa cari. Jadi sama teknisnya. Di situ kan ada integral 6x kuadrat sinus pangkat 3x dx. Ini U dan ini adalah dv. 6x kuadrat sin pangkat 3x ya. Ini tinggal diturunkan ya. Diturunkan berarti kan 12x 12 0. Nah, ini tinggal diintegralkan. Berarti kan integral ini berapa ini integral? Yang bagian sini kalau diintegralkan integral sin pangkat 3 ya. Sebentar. Pak Jul sudah mengintegralkan itu. Oke, saya tinggal terlebih dahulu ya. Pak Jul itu udah mengerjakan, hasilnya itu adalah 14. Ini tapi udah disederhanakan ya. 14 min 6x kuadrat cosinus x plus 3x kuadrat min 2/3 cosinus pangkat 3x plus 12x sin x plus 2x sin pangkat 3x plus c. Nah, ini hasil akhirnya yang Pak Jul hitung di belakang layar. Tapi kalau tiba-tiba ngeblank kayak gini, ini boleh kalian
cari pakai yang cara cepat tadi atau yang pakai cara manual ya. Coba ini saya tinggalkan satu nomor saja yang untuk nomor 3D ya, biar kalian juga ikut menyumbang pemikiran. Jadi bukan hanya Pak Jul saja yang malah yang berpikir ya. Coba yang nomor keempat, volume air dalam bejana adalah V meter kubik. Nah, di sini jika kecepatan perubahan V terhadap H adalah seperti ini, berarti dV per H ya. dV per dH. dV per dH itu sama dengan pi. Pi itu konstanta, 4H kuadrat plus 12H plus 9. Tentukan volume air jika tinggi bejana 3 meter. Berarti kalau H-nya adalah 3 meter. Nah, berarti tinggal kita operasikan saja. dV sama dengan pi 4H kuadrat plus 12H plus 9 dH. Kita integralkan kiri kanan. V sama dengan pi, berarti kan 4 per 3 H pangkat 3 tambah 12 per 2 H kuadrat plus 9H. Seperti ini. Nah, V sama dengan pi, 4 per 3 nya tetap ya, H pangkat 3 tambah 6H kuadrat plus 9H plus C. Nah, di situ ditentukan misalkan pada saat H-nya 0. Kalau misalkan H 0 berarti kan otomatis VH ini kan rumusnya ini sama dengan pi kali 4 per 3 H pangkat 3 plus 6H plus 9H plus C. Nah, ini kalau misalkan saya masukkan H-nya 0, ini kan pi kali 0 ditambah C. Asumsinya ini sama dengan 0 ya. V H sama dengan 0 itu diasumsikan 0. Berarti kan otomatis C-nya sama dengan 0. Berarti otomatis persamaan VH-nya adalah VH sama dengan pi kali 4 per 3 H pangkat 3 plus 6H plus 9H. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita diminta untuk mencari H pada saat 3. Otomatis V3 sama dengan pi kali 4 per 3 3 pangkat 3 plus 6 kali 3 plus 9 kali 3. Nah, seperti ini. Ini kan bisa dicoret 3-nya dengan ini, tinggal 2, berarti kan 9. Berarti pi kali 3 kali 3 9, 9 kali 4 itu adalah 36 tambah 18 tambah 27. Nah, berapa ini? Iya kan? Oh, sebentar. Ini kok ketinggalan. Nah, ketinggalan. Nah, berarti 6 kali 9 nih. Nah. Oh, langsung aja ya. 6 kali 9 itu adalah 54. Berarti 36, 54, 27. 7 nyimpan 1. Ya kan? 117. Pi. Nah, satuannya adalah meter kubik, berarti M pangkat 3. Seperti ini. Kemudian lanjut yang nomor kelima di situ. Nomor kelima juga sama saja dalam 10 hari pertama pada bulan Desember. Suatu tanaman bertumbuh sedemikian rupa sehingga pada hari sesudah tanggal 1 Desember volume sel itu bertambah tiap hari. Berarti dV per dt sama seperti yang tadi. Laju pertambahan volume dV per dt adalah 12 min T pangkat min 2. Seperti ini. Berapakah volume sel pada tanggal 8 Desember? dV sama dengan 12 min T pangkat min 2 dt. Integralkan aja. Berarti V sama dengan, nah kita misalkan ini. U sama dengan 12 min T. DU sama dengan min dt. Ya kan?
Berarti otomatis V sama dengan integral U pangkat min 2 min DU sama dengan min 1 per kok min toh, min 2 plus 1 U min 2 plus 1 V sama dengan ini kan min, berarti min U pangkat min 1 atau sama dengan min 1 per U, berarti V sama dengan min 1 per U nya saya substitusi balik 12 min T. Nah seperti ini plus C. Nah jika tanggal 3 Desember volume sel itu adalah 3. Nah asumsinya ini sebagai T sama dengan 0 ya. T sama dengan 0 itu adalah 3. Iya kan? 3 Desember adalah 3 mikrometer kubik. Maka kita bisa menuliskan dari 1 ke 3 itu kan 2. 1 Desember ke 3 Desember. T sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Berarti sama dengan V 2 sama dengan min 1 per hasilnya 3 mikro ini. 12 min 2, ya kan? Ditambah C sama dengan 3. Ya kan? Berarti C sama dengan 3 ditambah 1 per 10. Sebentar. Ini min DU nya kan dapat dari sini ya. Oh, ini min. Ini min. Ini berarti kan masih di sini min. Terus ini min 2 tambah 1 min, berarti plus ya, plus. Berarti ini dikurangi. Nah, ini plus ya. Nah, sama dengan 30 dikurangi 1 per 10. 29 per 10. Ya kan? Berarti C sama dengan 29 per 10. Berarti V-nya adalah VT itu sama dengan 1 per 12 min T plus 29 per 10. Nah, kita diminta untuk berapa volume sel pada saat tanggal 8. Nah, T sama dengan 8 Desember. Karena mulainya tanggal 1 kan otomatis berarti T sama dengan 8 kurangi 1. Sama dengan 7. Berarti sama dengan V7 sama dengan 1 per 12 min 7 ditambah 29 per 10. Sama dengan 1 per 5 tambah 29 per 10. Iya kan? Hasilnya berapa? Hasilnya ya tinggal ditambahkan saja. Ini kan sama dengan saja. Kalau jadikan per 10 kan sama dengan 2 plus 29 nih. Berarti sama dengan 31 per 10. 3,1 mikrometer kubik. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Silahkan kalian, tadi saya sisakan satu nomor 3D untuk kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.